Mantap. Kanan lagi sekali. Ya. Sebelum besok udah 98% ya, karena udah per hari ini udah nggak latihan lagi. Kemarin dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah latihan terus. Alhamdulillah latihan keras dan aku sih merasa cukup siap ya. Lebih keras. Makanya itu dia udah diajar ban, dihajar bentungan rotan, terus pukul bola. Kalau gue menang ada yang bilang bayar wasit sih keterlaluan sih. Lebih ke itu aja sih. Perjuangannya udah Iya, perjuangannya udah segila itu, tapi kalau masih ada yang nuduh bayar wasit ya kacau gitu sih. Cuma ya namanya juga netizen. Yang paling Dikhawatirkan paling kekhawatiran cuma jam tandingnya aja sih, karena kebetulan dapat tanding itu jam setengah 12 malam dan kebetulan aku tuh udah terbiasa tidur jam 10, jam 11, bangun jam 7 pagi. Jadi paling tantangan terberatnya adalah jam tandingnya aja sih, dimana itu adalah jam tidurku dan aku harus full stamina di jam 11 setengah 12 malam. Itu sih paling menurutku tantangan yang terberat. Ya berharap besok bisa tidur siang aja. Semoga bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu lah itu. Semoga El pakai headguard lagi, nanti tanding mungkin seperti apa? kebetulan yang sekarang pakai lagi, cuman agak berbeda dari yang tahun sebelumnya lawan Nicole. Kalau yang sebelumnya ada ngalangin Pipi ya, pipi. nutupin pipi. Kalau sekarang full bener-bener mukanya tuh kebuka secara lebar ya, jadi memang nggak ada penghalang pipi lagi, cuman ada penghalang helm aja nggak ada penghalang muka. Jadi lebih berat dan lebih menarik sih. Menariknya kenapa El? Menariknya karena kan kemarin banyak yang bilang katanya kalau nggak pakai headguard L udah KO ya. Jadi menariknya ya, ini ajang pembuktian juga sih, kalau pakai headguard yang lebih terbuka sama aja kok hasilnya. Tadi cukup bilang percaya diri, yakin menang nih El? Insya Allah. Berapa Ya, persen? Berapa ya? 80 lah, 20%-nya tergantung Allah dan semuanya. Ini kan Akhirnya nih jam tanding aja sih, karena lumayan kalau udah biasa tidur jam 11 malam disuruh tanding tuh untuk kumpulin energinya agak lumayan berat. Cuman ya semoga besok gue bisa nge-save energi sampai malam lah. ini kan Dia mempelajari kelemahan ya, kayak kemarin powernya belum ada, sekarang banyak nambahin power. Tapi juga ngeliat Nicole latihannya banyak improve juga ya. Maksudnya ini pertandingan yang kedua antara gue lawan Jeffrey Nicole tentunya akan menarik banget, karena gue tentunya nggak mau kalah, Nicole juga nggak mau kalah, dan dengan kita udah tahu kelemahan kita di pertandingan yang pertama, tentunya kita punya data fight kelemahan kita di mana, kelebihan kita apa, itu kita bisa improve. Kalau yang pertandingan pertama kan gue nggak tahu nih Nicole kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau sekarang Nicole tahu kelebihan gue apa, kekurangan gue apa, gue tahu Nicole kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan gue udah lihat Nicole fight sama Bang Densu, Nicole pun juga udah lihat gue fight sama Bang Densu. Jadi setiap gue sama Nicole udah lebih punya data lawannya lebih akurat lah, jadi udah bisa mempersiapkan lebih matang lagi sih pertandingan yang kedua ini. kan udah ada 1 dan ronde 2 ya. Iya, karena gue ngeliat walaupun Nicole stop rokok kayaknya nggak akan kuat sih sampai ronde 3 ronde 4. ada nazar nggak El kalau nanti ngalahin Nicole lagi? Enggak sih, makin matang dan udah selain makin matang udah dipelajari dan udah dilatihanin juga, dan mungkin Nicole juga seperti itu. Dia udah tahu gue mainnya mundur-mundur, dia mungkin udah tahu nih cara antisipasi mundur. Jadi yang gue lihat sih pertandingan besok akan lebih menarik, lebih lah daripada yang sebelumnya, karena memang kita udah punya data lawannya masing-masing. Kalau lu masih mau mundur-mundur atau gimana? Ya besok. Lawan lu adalah King of the Ring, lu siap gak untuk itu kalau Nggak apa-apa. fight-nya kalah? Nggak penting. Nyokap sih ngizinin selama pakai headguard sih, karena memang ya anaknya kan bukan petinju ya, anaknya kan ya influencer boxing ya. Sebenarnya lebih wise juga sih kalau pakai headguard sih, bukan asal kayak nggak keren lu pakai headguard, nggak laki lu, ya nggak apa-apa lah bilang gitu, orang kita yang ngelakuin dan kita kan tahu kok ini olahraga yang keras, dan kita juga nggak mau ambil resiko, karena menurutku nggak wise aja gitu kalau buka headguard, menurutku ya. Tapi kan kalau menurut orang lain buka headguard keren ya. Sebenarnya ya ada keluarga, ada Shiva, ada teman-teman dekat, ada sahabat-sahabat. El, ada ini nggak sih, Shiva kan mendukung kamu sepenuhnya. Ada nggak kamu nazar ke Shiva nanti kalau aku menang lawan Nicole aku bakal apa gitu untuk Shiva? Enggak sih. Dari Sipa ada rasa wanti-wanti nggak sih ke kamu untuk ngikutin olahraga tinju ini? Ya ada lah tentunya sih. Perempuan pasti kan punya kekhawatiran, entah ibu, entah pacar, terutama ibu pasti ya.
anaknya tinju pasti ada kekhawatiran, dan itu saya rasanya normal lah bagi perempuan memiliki kekhawatiran pada pasangannya atau anaknya, ya normal-normal aja. Makanya aku juga ya harus bermain safe juga ya supaya mereka nggak khawatir lah. Mengingat wajah Nggak terlalu masalah sih, lebih ke efek jangka panjangnya aja sih. Kalau luka kan paling ya sebulan 2 bulan hilang lah, lecet paling hilang, tapi kan kalau tiba-tiba 10 tahun lagi Parkinson kan nggak lucu juga kan. Tapi kita juga inginnya menghindari itulah, karena ini kan juga cuma entertaining match lah, entertainment match. Jaga juga pola makan, karena kan memang kalau dalam olahraga itu berarti harus sama kan. Ya tadi pas timbang Nicole beratnya 81,2, aku 81,4, itu beda-beda tipis. Memang kita harus jaga berat dan beratnya harus sama supaya bisa main. Kalau tadi beratku 83 atau 84, nggak boleh main aku, karena memang kalau di box itu olahraganya harus sama beratnya, bobotnya. Kalau untuk itu deh kasusnya sih kasusnya Sofia kan dokter Lita Bentaran dulu jadi gini